Ya, tindakan tegas tentunya diharapkan ya supaya ini juga tidak berlarut-larut membuat publik kemudian tidak percaya lagi sepenuhnya begitu ya pada profesi dokter, karena sebetulnya ini menjadi satu ironi begitu ketika seharusnya memberikan rasa nyaman, rasa aman ketika melakukan pengecekan, apalagi ke dokter Objin ini malah terdapat kasus pelecehan seksual di dalamnya. Gara-gara oknum ini kemudian mencoreng profesi dokter, apalagi dokter Objin pria, ini benar-benar sangat miris ya dengan satu kasus ini kemudian mencoreng seluruh nama baik dokter kandungan atau profesi dokter Objin di Indonesia. Nah, pemirsa, berkaitan dengan kasus dokter pelaku pelecehan seksual di Garut ini ternyata pertama kali terungkap ke publik melalui unggahan media sosial Dokter Gigi Mirza Mangkuanom. Melalui fitur Instagram Stories, Dokter Gigi Mirza kerap membagikan cerita para pasien yang berkeluh kesah dan speak up terkait pelecehan yang dilakukan oleh oknum dokter. Ya, bukan hanya kasus dokter Objin di Garut saja pemirsa. Ternyata sebelumnya korban pelecehan dokter Priguna, residen PPDS di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, ini juga menceritakan kejadian yang dialaminya kepada dokter Gigi Mirza di media sosial. Per siang hari ini pemirsa, kalau tim Newsline juga mengecek begitu ya di Instastory dokter Mirza ini, ternyata banyak sekali laporan-laporan lainnya dari korban-korban dokter real di klinik di Kabupaten Garut ini. Jadi ternyata bukan hanya yang terungkap di CCTV saja. Jadi atas pertama kalinya aduan, akhirnya para korban lagi kemudian melapor begitu ya atas insiden yang mungkin mereka alami menjadi korban pelecehan oleh dokter Objin ini. Dan beruntungnya dokter Mirza kemudian ini cepat begitu ya melakukan update-nya sehingga memang kasus ini viral dan bisa disegera ditangani oleh pihak kepolisian setempat. Nah, pengungkapan kasus pelecehan yang dilakukan oknum dokter Objin di Garut ini menambah catatan hitam dunia medis. Ya, bagaimana perkembangan dari kasus ini, apa yang harus dievaluasi agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Kami akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Ada Kasih Humas Polres Garut Ibda Susilo Adi Prasetya dan dokter spesialis konservasi gigi UGM Dr. Mirza Mangkuanom. Selamat siang Pak Susilo dan Dr. Mirza. Selamat siang. Selamat siang. Baik, kita ke Pak Susilo terlebih dahulu. Pak Susilo, kabar terakhir yang kami terima, ini Dokter Iril sudah ditahan. Apakah sudah ada penetapan status tersebut? Sementara ini bukan ditahan, tapi kita amankan untuk dilakukan pemeriksaan secara intensif. Artinya masih sebagai saksi, begitu Pak Susilo? Betul. Sementara saat ini selain melakukan pemeriksaan kepada para saksi, pada para korban, juga kepada diduga dokter yang melakukan hal tersebut. Karena dalam pasal 308 Undang-Undang Kesehatan, apabila tenaga medis melakukan profesinya dan diduga melakukan tindak pidana, maka harus ada rekomendasi dari Majelis Disiplin Profesi. Baik, jadi sampai saat ini masih dalam pemeriksaan dan juga mengumpulkan keterangan ya Pak ya dari saksi-saksi terkait. Kita ke Dokter Gigi Mirza Mangkuanom. Dokter Mirza, kami apresiasi keberanian Anda ya Dok dalam mengungkap, memviralkan, menjembatani berbagai laporan pelecehan seksual. Dan untuk kasus Garut ini sejak awal viral sampai saat ini, itu apakah semakin banyak korban atau saksi yang sudah speak up? Mengucapkan apresiasi kepada halo ya. Ya, silakan dilanjutkan. Ya. Jadi saya mau ngasih apresiasi kepada kepolisian Garut ya yang sudah bertindak atas viralnya kasus ini. Jadi awalnya itu saya mendapat informasi dari salah seorang yang mengaku sebagai whistleblower ya, atau orang yang beliau tidak mengaku bahwa beliau korban, tapi menceritakan kasus yang beliau tahu, dan ini informasinya langsung dari korban. Dan saya tanyakan berulang kali, apakah ini sudah siap untuk
saya viralkan, saya selalu bertanya apakah sudah ada laporan kepolisian, karena menurut saya jadi kalau ada kasus itu yang pertama harus dilakukan oleh korban adalah lapor kepada kepolisian setempat. Itu yang paling penting menurut saya. Itu sudah dikatakan sudah ada mereka menunjukkan bukti pelaporannya, ya bukti laporan kepolisiannya, dan juga saya bertanya berulang kali, ini apakah sudah siap untuk saya viralkan? Karena kalau biasanya saya posting itu langsung rame begitu ya. Terus siap, saya tanya berulang kali siap. Oke, kemudian saya unggah. Setelah informasi yang saya dapatkan, saya rasa itu cukup lengkap. Dan ternyata seiring berjalannya waktu ini banyak korban-korban yang tadinya takut ya, itu menjadi berani untuk speak up. Banyak sekali. Mungkin saya bisa katakan kalau hitungan angkanya saya nggak bisa pastikan karena terlalu banyak gitu. Tapi mungkin belasan atau mungkin puluhan, saya nggak bisa pastikan angkanya. Tapi memang ada yang menyertakan bukti. Artinya bukti itu bukti chat dan lain sebagainya. Karena ini juga modusnya itu salah satunya adalah chat ke calon korbannya untuk dilakukan pemeriksaan USG 4D gratis, tapi nanti diajak pergi, diajak makan dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian yang saya bisa percaya atau yakini adalah yang menyertakan bukti-bukti itu. Yang tidak menyertakan bukan berarti saya tidak percaya, tapi tanpa bukti tentu kita tidak bisa yakini 100% kebenarannya. Lalu saya juga informasikan melalui Instagram story saya bahwa korban atau orang-orang yang merasa pernah menjadi korban itu lapor ke polisi setempat, ke tempat kejadian. Dan alhamdulillah saya tadi dengar beritanya dari Polres Garut itu sudah membuka posko pengaduan. Nah, ini harapannya mudah-mudahan masyarakat yang merasa menjadi korban itu bisa lapor dan mengadu kepada di posko itu juga. Gitu, terima kasih. Dok, sebentar saya konfirmasi lagi. Jadi untuk belasan ini untuk kasus lebih mengerucut kepada dokter Objin Mesum yang ada di Garut ya? Ya. Itu tidak semuanya saya bisa baca karena terlalu banyak ya. Tapi alhamdulillah teman-teman sejawat dokter-dokter itu yang aktif di sosial media juga itu mereka tanda kutip mau menampung cerita-cerita dari terduga korban ya untuk dia tampung dan diposting. Jadi ini saya bahagia karena teman-teman sejawat itu mulai berani juga untuk risih dan menviralkan atau menceritakan hal-hal yang tidak benar yang dilakukan oleh sejawatnya. Dan kemudian itu di-tag ke Instagram saya, lalu saya hanya bantu reposting aja. Ya. Karena jujur saya nggak bisa ikuti semua karena terlalu banyak untuk kasus yang ini. Baik. Ya, dari pihak Polres Garut juga sudah membuka ya posko pengaduan. Pak Adi, nanti kita akan tanyakan juga ini seberapa banyak kemudian korban lainnya yang sudah lapor ke sana. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, Pak Adi dan Dr. Mirza. Kami akan kembali sesaat lagi. Pemirsa tetaplah di Newsline. Anda kembali bersama kami di Newsline. Pemirsa, kita masih membahas perilaku tak senonoh yang dilakukan oleh oknum dokter Objin di Garut. Nah, ini sudah ada beberapa tanggapan dari warganet ya. Kita akan bacakan satu-satu. Yang pertama dari Skip 66XXX. Saya pernah di posisi seperti itu dan saya juga nggak ngerti nih kenapa saya bisa teriak atau menepis. Seperti ada perasaan pelaku dominan. Jadi kalau saya mau ngelawan ini takut ada perlawanan lebih. Pernah juga di tempat rame. Nah, kalau di tempat rame saya malah takut orang tahu kalau saya dilecehkan. Oke, ini terkait dengan respons korban pelecehan begitu ya yang tidak bisa serta-merta melakukan perlawanan. Betul. Nah, komentar berikutnya dari @the_rhn. Pentingnya cek USG sama suami atau paling minimal ditemani, apalagi kalau dokternya laki-laki. Kasus seperti ini tuh biasanya saya baca di novel, tapi sekarang ada di depan mata. Ya, ini jadi sekaligus membuka ya seperti apa sih SOP yang harusnya dilakukan berkaitan dengan hal ini. Baiklah, itu tadi tanggapan dari sejumlah warganet. Ada yang pernah merasa menjadi korban tapi takut untuk speak up. Nah, berkaitan dengan korban yang sudah mulai lebih banyak nih pemirsa dalam kasus Garut ini melakukan pelaporan, kita konfirmasi langsung ke Pak Ibda Susilo Adi. Pak Adi, jadi sampai dengan siang hari ini sudah berapa banyak sebetulnya korban dugaan pelecehan seksual dari dokter Iril ini yang melapor ke Polres? Untuk sampai saat ini 2 orang korban sudah melaporkan ke Polres Garut dan sudah dilakukan pemeriksaan. Kami juga menghimbau kepada seluruh warga atau korban agar melaporkan kepada Polres Garut
karena rahasia akan kami jamin dan perlindungan kepada pelapor akan kami lakukan secara maksimal. Baik, baru 2 ya. Padahal tadi kalau kata Dokter Mirza yang sudah melapor sudah belasan begitu. Nanti kita akan tunggu ya Pak Susilo jika ada update berikutnya. Nah, Dokter Mirza tadi kan Anda katakan salah satu modus yang dilakukan adalah mengirimkan pesan kepada korban untuk melakukan USG gratis. Nah, selain itu modus apa lagi yang dilakukan? Dokter Mirza, mohon maaf audionya belum terdengar. Oh ya, mohon maaf. Ya, silakan. Jadi kalau modusnya itu sebenarnya yang saya terima itu ada informasi yang saya terima ada banyak. Tapi yang saya bisa sampaikan adalah yang ada bukti chatnya. Yang ada bukti chatnya adalah yaitu mengadakan voucher ya untuk pemeriksaan 4D gratis atau murah diskon gitu ya. Tapi diajak pergi. Tapi ada juga yang ini ada bukti chatnya meminta calon korbannya itu untuk melakukan transfer gitu ya ke nomor rekening pribadinya gitu untuk dilakukan tindakan medis yang berkaitan dengan obstetrik atau obgyn gitu. Lalu terus menggoda calon korbannya, lalu ada yang calon korbannya marah dan kemudian melawan balik melalui chat gitu ya. Itu terus bilang saya akan laporkan ke suami saya gitu. Lalu terus dia, loh kok marah sih, pokoknya kurang lebih seperti itu ya. Lalu terus kemudian ya sudah kalau gitu tidak jadi operasi aja atau nggak mau operasi kamu aja. Nah ini menurut saya kalimat yang ini sangat mencederai hati saya dan saya yakin hati dokter-dokter lainnya, ribuan dokter di Indonesia yang pasti baik-baik. Nah ini dia menggunakan kuasanya untuk melakukan hal seperti ini. Ini menurut saya agak keterlaluan, bukan agak, sangat keterlaluan gitu. Oke, itu terkait dengan modus yang dilaporkan lewat akun Dr. Mirza. Nah Pak Adi, sejauh ini dari pemeriksaan terhadap Dr. Iril, apakah dari pihak dokter ini sudah memberikan keterangan begitu, apakah mengakui atau justru tidak? Bagaimana kemudian dia sikapnya ini kooperatif atau seperti apa Pak Adi? Dan jangan sampai kelainan seksual ini tidak sampai dijadikan alasan untuk meringankan hukuman Pak untuk pelaku. Untuk sampai saat ini masih dilakukan pemeriksaan bersama dengan dari Kementerian Kesehatan. Jadi belum bisa kami sampaikan secara lebih detail lagi. Nanti setelah keluar dari ruangan BPA Satreskrim Polres Garut, perkembangannya akan kami sampaikan lagi kembali. Baik. Dokter Mirza, akibat kasus ini dampaknya begitu luar biasa, tak sedikit ini mengurangi kepercayaan ya dari para calon pasien untuk memeriksakan diri kepada dokter obgyn, terutama dokter laki-laki. Nah, apa yang ingin Anda sampaikan berkaitan dengan kasus ini? Baik, terima kasih. Saya bisa pastikan perilaku tidak benar ini atau tidak senonoh ini sama sekali bukan cerminan atau mencerminkan dari dokter obgyn yang sesungguhnya atau dokter yang sesungguhnya lah pada umumnya. Karena ini adalah ulah dari oknum yang melakukan pelecehan atau penyalahgunaan wewenang atas gelar profesinya. Nah ini jadi buat teman-teman atau calon pasien tidak perlu takut untuk periksa ke dokter atau ke dokter obgyn yang laki-laki. Karena normalnya atau umumnya, lazimnya itu dokter obgyn itu praktek ditemani dengan perawat atau bidan. Terutama jika dokternya adalah laki-laki, itu pasti akan ada yang menemani yaitu perawat atau bidan. Karena setelah viral kasus ini, teman-teman sejawat saya yang obgyn, yang laki-laki atau mungkin yang perempuan bertanya, loh kok itu praktek tidak ada bidannya atau tidak ada perawatnya gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu muncul, artinya berarti lazimnya memang kalau praktek itu ada perawat atau ada bidannya, sehingga tidak mungkin hanya ada seorang dokter ya laki-laki begitu dengan pasiennya. Itu umumnya seperti itu. Jadi teman-teman nggak perlu takut. Pun misalkan ada kejadian seperti ini ya, artinya kondisi di mana hanya ada satu dokter laki-laki dan pasien, bisa ajak keluarga. Bisa ajak siapapun, suami atau kalau tidak ada suami atau teman atau keluarga. Ini meminimalisir terjadinya tindakan pelecehan. Tapi sebenarnya pada dasarnya teman-teman seharusnya tidak perlu khawatir untuk ke dokter. Karena dokter yang sesungguhnya itu tidak akan pernah melakukan tindakan keji biadab kepada pasien-pasiennya.
Baik, ini tentunya jadi perhatian khusus juga ya bagi pihak kepolisian di Polres Garut. Untuk itu kita nantikan juga Pak Adi terkait dengan perkembangan dari penyelidikan kasus ini. Terima kasih untuk Pak Ibda Susilo Adi Prastia, Kasih Humas Polres Garut, dan Dr. Gigi Mirza Mangku Anom, dokter spesialis konservasi gigi UGM, sudah bergabung di Newsline. Dan tetaplah bersama kami pemirsa, Newsline masih akan kembali hadir untuk Anda usai jeda Headline News pukul 14 waktu Indonesia Barat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.